Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan prakarya untuk aspek kerajinan. Pertama, kita lihat dulu pengertian dari prakarya. Jadi, prakarya adalah kegiatan pengolahan bahan atau media dengan menggunakan alat, media, dan teknik tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini pengertian prakarya secara umum ya. Kemudian dalam mata pelajaran prakarya ada 3 prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Pertama adalah unsur kreativitas. Di sini ada berupa pengembangan ya, ide, gagasan yang kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk sebuah karya. Kemudian yang kedua adalah teknologi dasar. Teknologi dasar di sini dalam artian ketika kita membuat sebuah benda atau karya, maka di dalamnya tentu saja menggunakan unsur teknologi. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, karena prakarya ini lebih ditekankan pada aspek kerajinan tangan atau keterampilan tangan, tentu harus ditunjang dengan aspek keterampilan. Gitu. Jadi tidak mengandalkan 100% menggunakan alat atau mesin. Fungsi dan tujuan dari pendidikan prakarya, yang pertama, mengubah perilaku peserta didik untuk lebih terampil. Kedua, memfasilitasi pengalaman emosi, intelektual, persepsi, dan kreativitas peserta didik dengan aktivitas berkarya. Ketiga, menghasilkan pengalaman perseptual, pengalaman apresiatif, dan kreativitas dari potensi yang ada di lingkungan. Nah, itu fungsi dan tujuan dari pendidikan prakarya. Kemudian tingkatan pembelajaran prakarya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, yang paling dasar itu aspek tingkatannya dalam bentuk kegiatan melihat. Nah, melihat di sini dalam artian mengapresiasi, di mana nanti setelah melihat, tingkatan berikutnya adalah merekonstruksi. Merekonstruksi yaitu membuat ulang, ya, membuat ulang apa yang kita lihat, kemudian merekayasa, mengkreasi, memproduksi, sampai yang paling luas yaitu memasarkan. Nah, ini tingkatan pembelajaran prakarya. Mungkin untuk di tingkat sekolah dasar tidak sampai ke pemasaran, ya. Kalau untuk tingkat SMA itu sudah ada unsur kewirausahaannya. Kemudian pendekatan pembelajaran prakarya ada 3, yaitu definitif, partisipatif, dan eksploratif. Definitif di sini dalam artian pengenalan alat dan bahan, kemudian teori, serta pengertian. Kemudian partisipatif, kegiatan mencontoh dan bereksperimen. Eksploratif berarti mengkreasikan, memproduksi, dan memasarkan. Nah, ini 3 pendekatan dalam pembelajaran prakarya. Nah, ruang lingkup pendidikan prakarya itu dibagi 2, yaitu kerajinan dan teknologi. Nah, untuk kerajinan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu benda pakai, hiasan, dan mainan. Untuk teknologi itu rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus mengenai aspek kerajinan. Kerajinan di sini memiliki pengertian karya seni yang dibuat dengan keterampilan tangan atau hand skill dengan memperhatikan aspek fungsional dan nilai seni. Jenis karya kerajinan ini ada 3. Yang pertama benda pakai, hiasan, dan mainan. Yang pertama yaitu benda pakai. Ya, benda pakai adalah kerajinan yang memiliki fungsi, yang siap pakai, bersifat nyaman, tetapi tetap memperhatikan unsur keindahan. Nah, dalam artian karya yang dibuat itu selain memiliki nilai seni, juga yang paling utama adalah fungsi, bisa digunakan. Ya, misalkan tempat pensil, pot bunga, kemudian jam dinding, nah itu yang memiliki fungsi atau kegunaan. Kemudian yang kedua yaitu hiasan. Nah, kerajinan jenis ini lebih menonjolkan segi rupanya daripada segi fungsinya, sehingga bentuk-bentuknya mengalami pengembangan. Nah, jadi fungsinya hanya untuk penghias saja, memperindah atau mempercantik sebuah bidang. Kemudian yang ketiga adalah mainan. Nah, mainan adalah kerajinan yang
berbentuk sederhana, bahan yang digunakan relatif mudah didapat dan dikerjakan, serta dapat dimainkan. Ya, jadi bukan mainan yang dibuat di pabrik, tetapi mainan yang dibuat oleh keterampilan tangan dengan memanfaatkan benda-benda ataupun barang-barang yang sudah tidak digunakan. Seperti ini ya contohnya, misalkan dari botol air mineral, kemudian botol ini pembersih lantai misalkan ya, seperti itu. Jadi memanfaatkan benda-benda yang sudah tidak terpakai ya. Nah, itu mengenai pendidikan prakarya untuk aspek kerajinan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.